Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmatullah. Pada tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana caranya menyalakan lampu menggunakan web browser yang ada pada HP dengan menggunakan NoteMCU. Nah, adapun bahan yang akan digunakan pada tutorial kali ini, pertama ada NoteMCU, kemudian relay, dan juga ada lampu serta dudukan dan kabel ya, kabel yang untuk menyalakan lampunya. Bahan yang harus disiapkan pertama ada NoteMCU, di mana NoteMCU ini saya akan menggunakan pin 3 volt, ground serta D2 yang terhubung nantinya ke relay. Relay di sini seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, ada VCC, ground serta in pinnya ini ya, pin di sebelah sini. Nah, VCC ini saya hubungkan ke 3 volt yang ada pada NoteMCU, kemudian groundnya saya hubungkan ke ground NoteMCU, dan innya saya hubungkan ke pin D2 yang ada pada NoteMCU ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mempersiapkan satu buah lampu serta dudukannya, dan juga kabel serta steker seperti ini. Nah, pertama teman-teman hubungkan dulu kabel hitamnya ke dudukan lampunya, kemudian pada kabel yang satunya lagi berwarna merah ini akan dihubungkan ke relay NO ya di sini. Nah, dan teman-teman buat seperti ini. Jadi teman-teman potong kabel berwarna merah agar bisa menandakan bahwa ini adalah positifnya. Sepertinya bebas ya, karena untuk 220 itu bebas mana yang akan digunakan, tapi pada umumnya kita gunakan yang merah itu positif seperti itu. Nah, teman-teman potong satu buah kabel, panjangnya bisa menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman, kemudian hubungkan kedudukan kabel. Nah, yang ini akan terhubung nanti ke NoteMCU-nya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, karena ini terhubung dengan 220 volt pada PLN, jadi untuk teman-teman yang baru belajar IoT atau belajar Arduino, sebaiknya jangan dulu mencoba tutorial ini. Sebaiknya teman-teman bisa mencoba tutorial yang sudah saya upload, yaitu menyalakan LED itu tanpa menggunakan power dari PLN 220 volt ya. Oke, kita lanjut untuk wiringnya. Oke, untuk wiringnya sendiri seperti ini. Di sini saya sudah menghubungkan jumper, 3 buah jumper untuk terhubung ke 3 volt dari NoteMCU, kemudian ground dan juga D2. Nah, di mana 3 volt ini terhubung ke relay PCC ya. Seperti teman-teman lihat, yang terhubung di sini warna merah. Nah, 3 volt juga berwarna merah seperti ini. Kemudian groundnya berwarna oranye. Di relay juga yang di tengah ini berwarna oranye seperti ini ya, ground sama ground. Kemudian ini in yang ada pada relay terhubung ke D2 NoteMCU. Nah, kemudian dari kabel yang nantinya akan masuk ke source-nya PLN 220 volt terhubung ke NO atau COM ya, COM yang ada pada relay. Dimasukkan saja COM-nya, kemudian dari relay dari NO-nya itu terhubung ke dudukan yang ada di bawah ini ya, untuk konektornya, dudukan lampunya. Nah, setelah teman-teman sudah menghubungkan semua kabelnya, bisa mulai menyalakan steker ini ke listrik atau PLN ya. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat ketika sudah menyalakan power ini, jangan sekali-kali teman-teman menyentuh bagian bawah yang ada pada relay, kaki-kaki ini ya, karena sangat berbahaya. Ini sudah terhubung dengan PLN. Jika kita menyentuh dua kaki ini,
bisa saja kita ke-strum ya, seperti itu. Jadi untuk wiring seperti ini, kemudian kita colokkan kabelnya dan kita bahas codingannya satu persatu. Oke, sekarang kita bahas untuk codingannya. Jadi codingan ini tidak berbeda jauh dengan codingan yang sebelum-sebelumnya saya tutorialkan, yaitu mengenai menyalakan lampu atau LED menggunakan not MCU. Hanya bedanya di sini kita menggunakan not MCU, relay, dan lampu rumah ya, dan lampu rumah. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini untuk modul-modulnya, kita harus siapkan modul WiFi-nya, kemudian klien dan web servernya. Nanti kita akan membuat web servernya. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan yang sebelumnya. Di sini ada untuk kita membaca relay. Jadi relay ini saya hubungkan dengan D2. Sebelumnya saya sudah bahas ini kan ya, untuk kita hubungkan ke D2 si datanya. Kemudian kita konekkan WiFi-nya. Ini WiFi rumah saya, SSID-nya, kemudian password-nya. Nah, jika teman-teman ingin agar tidak lupa IP address-nya, teman-teman bisa set di sini IP address-nya berapa. Yang penting dari 192.168 sampai 43 ini itu harus sama dengan IP address yang ada pada router atau HP teman-teman semua. Dan belakangnya bisa teman-teman rubah gitu, seperti itu ya. Nah, sekarang ini untuk mengaktifkan portnya pada web server, yaitu dengan port 80. Kemudian di sini ada string web page, dan di point setup ini kita setup mulai dari baud rate-nya yaitu 9600. Kemudian kita aktifkan pin mode relay ini sebagai output. Jadi relay ini adalah variabel untuk mengaktifkan relaynya ya. Teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Yang penting di sini juga sama dirubah ya. Kemudian delay-nya saya rubah jadi hanya 10. Kemudian di sini ada connect to, print untuk connect to ini ya, di print. Selanjutnya print connect to-nya kemana, SSID yang di atas ini, B27 ini. Kemudian ada passwordnya, ini untuk agar not MCU bisa koneksi ke SSID dan password yang sudah ditulis di atas. Dan ini ketika proses untuk koneksi ke WiFi-nya. Selama koneksi ini belum berjalan, saya print seperti ini, atau teman-teman bisa rubah jadi titik-titik seperti ini ya. Nah, setelah not MCU terkoneksi dengan WiFi, maka akan print /n ini untuk enter, kemudian print IP address, dan di sini untuk print IP address yang didapatkan oleh not MCU-nya. Kemudian /n lagi untuk enter, dan menjelaskan untuk serial print ini menjelaskan bahwa not MCU terkoneksi ke SSID yang sudah ditulis di atas. Nah, untuk tampilan webnya sendiri ada seperti ini. Pertama, saya gunakan viewport ini untuk tampilan di Android. Jadi kalau misalnya teman-teman hapus viewport ini, tampilannya akan sama dengan tampilan di laptop atau di komputer. Jadi teman-teman harus ngezoom dulu agar nanti tombolnya bisa diklik gitu ya, biar kelihatan. Nah, kalau ada ini, maka nanti tampilannya akan dalam bentuk HP gitu ya. Project IoT ini kita rubah saja misalnya menjadi smart home gitu ya. Smart home project. Nah, setelah itu ini BR ini untuk enter. Mungkin teman-teman yang sudah hafal PHP native mungkin ya sudah tahu. Kemudian ini ada button. Button ini di set saya ukurannya 250 width-nya. Kemudian color-nya ini kalau tidak salah biru. Height-nya tidak diatur karena menyesuaikan width-nya saja, dan menyesuaikan huruf apa yang akan dicetak di kolomnya itu, di buttonnya itu. Kemudian di bawahnya juga ada untuk fungsi
agar ketika menekan tombol button, dia akan memproses ke slash on ini, nanti yang ada di bawah ya. Jadi ada dua tombol yang saya buat. Yang pertama ada tombol on ini, kemudian ada tombol off. Masing-masing memiliki fungsi untuk mengarahkan ke fungsi yang berbeda, seperti on ini have on, kemudian ini ada off-nya juga, seperti itu. Nah, di bawah fungsi, ketika kita menekan tombol ini, di bawah ada fungsinya. Nah, pertama kita on-kan dulu webpage-nya ini dengan teks HTML seperti ini, kemudian ini fungsi yang diarahkan tadi. Jadi yang pertama itu adalah on. Di sini ada server on, nah ini slash on. Maka akan diarahkan ke sini. Nah, apa fungsinya di on ini? Fungsi on ini adalah untuk mengaktifkan relay-nya. Jadi agar tegangan dari 220 volt itu yang tadinya tidak terkoneksi, maka akan terkoneksi di relay gitu ya, pada kabelnya. Jadi di sini kita print digital relay high. Ini untuk agar COM serta NO-nya terhubung. Saya print serial aktif untuk menandakan bahwa ini aktif. Nanti di serial monitor bisa kita lihat dengan delay 1000. Ini bisa bebas kalian atur berapa delaynya. Kemudian untuk button off akan mengarahkan ke slash off ini ya. Nah, ini fungsi slash off server ini, dia akan digital write relay akan low. Jadi ketika tadi sudah on, kita matikan dengan low ini. Jadi low ini menandakan bahwa COM dan NO-nya akan tidak terhubung, jadi terpisah gitu ya. Seperti itu dengan saya print serial tidak aktif. Dan di sini serial begin dan web servernya akan dijalankan sesuai dengan fungsi dari tombol-tombolnya. Dan di sini web loopnya server handle client. Jadi kita nanti sebagai client masuk ke web servernya seperti itu. Nah, kita langsung saja upload. Sebelum itu, karena saya menggunakan Node.mcu, saya rubah dulu boardnya ke Node.mcu. Kalian bisa menggunakan generic ESP8266 modul ini atau Node.mcu 10. Seperti ini, saya gunakan yang ini saja. Kemudian portnya sudah, kita upload saja. Oke, dan uploading. Sekarang kita lihat di serial monitornya. Kita reset dulu Node.mcu-nya di sini. Kita lihat IP address-nya. IP address-nya 192.168.31.101. Nah, ini kita copy karena berhubung HP saya sedang merekam. Jadi kita gunakan saja Chrome yang ada di laptop. Kita masukkan kita paste IP yang tadi ada di serial monitor. Ini IP Node.mcu ya. Kita klik di sini, kita enter. Nah, ini tampilan untuk nanti di HP-nya seperti ini, sama saja. Nah, kalau misalnya tadi tidak menggunakan viewpoint, tampilannya akan kecil kalau misalnya di Android atau di HP ya. Ini saya buka di Chrome, di laptop saya, karena berhubung HP-nya untuk merekam. Kita lihat fungsinya. Jadi ketika saya menekan on, maka lampunya akan nyala. Nah, seperti ini. Dan ketika saya menekan off, maka lampunya akan off. Masih proses agak sedikit lama mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk menyalakan lampu menggunakan Node.mcu dan bisa diakses di Android. Itu kita tinggal mengatur relay yang ada di sini. Jadi sangat bisa diikuti. Intinya, jadi
agar kita bisa membuat smart home seperti ini, menyalakan lampu menggunakan Node MCU dan web page yang ada pada HP teman-teman semua, kita tinggal mengatur relay untuk on off tegangan yang akan diberikan kepada lampu ini. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin tutorial pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mudah diikuti tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.